anak kelas E. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan praktikum. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Heritabilitas merupakan parameter yang paling penting dalam pemulihan ternak. Heritabilitas merupakan dugaan yang paling banyak bermanfaat karena mampu menunjukkan laju perubahan yang dapat dicapai dengan seleksi untuk suatu sifat di dalam populasi. Kemudian, mempelajari heritabilitas pada ternak unggas ini bertujuan untuk mengetahui keragaman total, fenotip, indeks bentuk telur, dan juga bobot telur. Selain itu, juga terdapat korelasi genetik yang merupakan korelasi penilaian dari dua sifat yang berbeda oleh gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Korelasi genetik ini bermanfaat untuk melakukan estimasi respon seleksi berkolerasi, yaitu peningkatan rata-rata kinerja generasi keturunannya sebagai akibat dari seleksi yang dilakukan pada sifat lain. Kemudian terdapat repeatabilitas. Repeatabilitas juga penting untuk dipelajari karena merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk sifat-sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup seekor ternak. Repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individu yang bersifat permanen. Kemudian untuk tujuan dari praktikum ini yaitu memberikan pengertian tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Kemudian selanjutnya memberikan cara untuk menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Tujuan selanjutnya itu adalah untuk memberikan manfaat dari heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas bagi mahasiswa. Kemudian manfaat dari praktikum ini yaitu adalah mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, serta mahasiswa mampu untuk menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, serta yang terakhir mahasiswa mampu untuk mengetahui manfaat dari menduga nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Untuk kemudian terdapat materi dan metode. Untuk materi metode yaitu praktikum ilmu pemulihan ternak ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 secara online melalui channel YouTube Laboratorium GPR. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah handphone, kalkulator, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam data ini adalah data produksi ayam kampung. Kemudian metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode daring. Asisten membuat video penjelasan tentang materi praktikum ke channel YouTube Laboratorium GPR. Kemudian para praktikan dapat menonton video tersebut dan memahami artinya. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat soal untuk data dummy-nya, bisa dilihat soalnya. Kemudian ini merupakan form data dari produksi ayam kampung. Kemudian yang pertama adalah pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Cara menghitungnya yaitu yang pertama adalah dengan menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi didapatkan dari Y titik-titik kuadrat dibagi N titik. Hasil yang didapatkan adalah 119.014,67. Kemudian yang kedua dicari jumlah kuadrat antar bejantan atau JKS. JKS ini diperoleh dari rumus YI kuadrat per NI dikurangi FA. Hasilnya adalah 1,47. Kemudian terdapat jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW ini diperoleh dari sigma I, sigma K,
Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI. Hasil yang didapatkan adalah sebesar 64,14. Kemudian terdapat derajat bebas antar pejantan yang diperoleh dari rumus S dikurangi 1 yang hasilnya adalah 3. Kemudian untuk kuadrat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW diperoleh dari rumus N titik dikurangi S sama dengan 16. Kemudian untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS diperoleh dari rumus CKS dibagi DPS. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 0,49. Kemudian untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh dari rumus CKW dikurangi DPW. Dan hasil yang diperoleh adalah sebesar 4,008. Kuadrat tengah kemudian yang dicari adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW ini nilainya sama dengan KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, yaitu sebesar 4,008. Kemudian dicari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS yang diperoleh dari rumus KTS dikurangi KTW dibagi K, yang hasilnya adalah sebesar minus 0,70. Kemudian untuk yang terakhir adalah mencari nilai heritabilitasnya yang diperoleh dari rumus 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat Y. Hasilnya adalah sebesar minus 0,06. Dari hasil perhitungan yang didapatkan nilai heritabilitas sebesar negatif 0,06. Nilai ini berada di luar nilai rentang heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Kemudian terdapat pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Yang pertama yang dicari adalah faktor koreksi. Faktor koreksi didapatkan dari rumus Y titik kuadrat dibagi N titik. Hasilnya adalah 29.276,55. Kemudian selanjutnya dicari adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau CKS. CKS ini diperoleh dari rumus sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Hasilnya sebesar 5,62. Kemudian dicari jumlah kuadrat antar anak dalam jantan. Yang ini diperoleh dari rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat dibagi NI. Hasilnya adalah sebesar 176,36. Kemudian selanjutnya yang dicari adalah derajat bebas antar pejantan atau DPS yang diperoleh rumus S-1. Hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya yang dicari adalah kuadrat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW ini diperoleh dari rumus N titik dikurangi S. Hasilnya yang diperoleh adalah sebesar 16. Selanjutnya dicari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS ini diperoleh dari rumus CKS dibagi DPS yang hasilnya sebesar 8,87. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW ini diperoleh dari rumus CKW dibagi DBW. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 11,02. Kemudian untuk selanjutnya dicari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW ini diperoleh dari KTW yang sudah didapatkan yaitu sebesar 11,02. Kemudian selanjutnya dicari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS ini diperoleh dari rumus KTS dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya adalah sama dengan min 0,43. Kemudian yang terakhir dicari nilai heritabilitasnya.
Nilai heritabilitasnya diperoleh dari rumus 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W. Hasilnya adalah min negatif 0,16. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa nilai heritabilitas sebesar min 0,16. Nilai ini tentu berada di luar rentang nilai heritabilitas, yaitu sekitar 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya yang dicari adalah pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Ya, yang pertama yang dicari adalah faktor koreksi. Faktor koreksi diperoleh dari rumus X titik titik dikali Y titik titik dibagi N titik. Hasilnya adalah sebesar 58.990,03. Selanjutnya dicari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau CHKS. CHKS ini diperoleh dari rumus sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurangi FK. Hasilnya adalah sekitar 44,14. Kemudian selanjutnya dicari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau CHKW. CHKW ini diperoleh dari rumus sigma I, sigma K, XIK dikali YIK dikurangi sigma I, XI dikali YI dibagi NI. Hasilnya adalah sebesar 41,12. Selanjutnya dicari derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS ini diperoleh dari S dikurangi 1, yang hasilnya sebesar 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW ini diperoleh dari rumus N dikurangi S. Hasilnya sebesar 16. Selanjutnya dicari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang diperoleh dari rumus CHKS dibagi DBS. Hasilnya sebesar 14,71. Kemudian dicari hasil kali rata-rata anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW ini diperoleh dari rumus CHKW dibagi DBW yang hasilnya sebesar 2,57. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW diperoleh dari hasil HKRW yang sudah diperoleh, yaitu sebesar 2,57. Selanjutnya dicari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV S diperoleh dari rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Hasilnya sebesar 2,42. Kemudian yang terakhir dicari yaitu adalah korelasi genetik. Korelasi genetik atau disingkat RG ini diperoleh dari rumus 4 COV S dibagi akar 4 tau kuadrat S X dikali 4 tau kuadrat S Y. Hasilnya adalah sebesar 4,42. Hasil perhitungan korelasi genetik di atas menunjukkan bahwa nilai sebesar 4,42. Nilai ini tidak termasuk di dalam rentang nilai normal untuk korelasi genetik, yaitu sebesar 0 sampai 1. Selanjutnya yang dicari adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Nilai repeatabilitas antar kelas ini diperoleh dari rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 1,85. Hasil dari nilai repeatabilitas antar kelas di atas menunjukkan nilai 1,85. Angka ini tentu tidak sesuai dengan nilai normal dari repeatabilitas tersebut, yaitu sekitar 0 sampai 1. Kemudian pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama yang harus dicari adalah faktor koreksi.
Faktor koreksi diperoleh dari rumus Y titik titik kuadrat dibagi M titik. Hasilnya sebesar 55.609,50. Kemudian dicari jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang diperoleh dari rumus YI kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Hasilnya sebesar 37,93. Kemudian yang dicari selanjutnya adalah jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW ini diperoleh dari rumus sigma I, sigma J, YIJ kuadrat dikurangi sigma YI per MI. Hasilnya adalah sebesar 37,93. Kemudian selanjutnya dicari derajat bebas antar individu atau disingkat DBB. DBB ini diperoleh dari rumus N dikurangi 1 yang hasilnya sebesar 11. Selanjutnya dicari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW ini diperoleh dari rumus N dikali MI dikurangi 1 yang hasilnya sebesar 24. Selanjutnya dicari kuadrat tengah antar individu atau KTP. KTP ini dicari berdasarkan rumus JKB dibagi DBB yang hasilnya sebesar 3,44. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah pengukuran dalam individu yang diperoleh dari rumus JKW dibagi DBW yang hasilnya sebesar 21,20. Selanjutnya dicari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau disingkat KTHW. KTHW ini diperoleh dari berdasarkan hasil perhitungan KTW di atas, yaitu 21,20. Kemudian yang selanjutnya dicari adalah kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB atau tau kuadrat B ini diperoleh dari rumus KTB dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya sebesar negatif 5,92. Selanjutnya yang dicari adalah nilai repeatabilitas. Repeatabilitas ini diperoleh dari rumus tau kuadrat B dibagi tau kuadrat B ditambah tau kuadrat W. Hasilnya adalah sebesar negatif 0,38. Berdasarkan hasil perhitungan nilai repeatabilitas di atas, menunjukkan bahwa hasil sebesar minus 0,38. Hasil tersebut tidak sesuai dengan rentang normal dari nilai repeatabilitas dalam kelas, yaitu sebesar 0 sampai 1. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan untuk heritabilitas ini yang pertama adalah heritabilitas tersebut merupakan perhitungan genetik terhadap kemampuan indukan menurunkan sifat atau karakternya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hermanto et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterwarisan suatu karakteristik atau suatu pendugaan yang mengukur sejauh mana variabilitas penampilan suatu karakter dalam populasi yang disebabkan oleh peranan faktor genetik. Hasil yang didapatkan dari perhitungan data diperoleh nilai heritabilitas IPT sebesar negatif 0,06 dan nilai heritabilitas bobot telur sebesar negatif 0,16. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar normal yang ditetapkan nilai heritabilitas, yaitu sebesar 0 sampai 1. Nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 tidak mungkin terjadi secara biologis. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda, metode statistik yang digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif. Selanjutnya yang dibahas adalah korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan penilaian dua sifat yang berbeda oleh gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Hal ini sesuai dengan pendapat Frankie et al. 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemulihan antara dua atau lebih sifat. Hasil yang diperoleh dari data perhitungan di atas adalah sebesar 4,42.
Hasil tersebut tidak sesuai dengan standar normal rentang nilai korelasi genetik, yaitu sebesar negatif 1,0 sampai dengan 1,0. Nilai korelasi genetik yang berada di luar nilai ini disebabkan oleh karena rendahnya nilai heritabilitas dan umumnya mempunyai nilai standar deviasi dan koefisien korelasi dengan faktor lingkungan yang sangat besar. Selanjutnya terdapat nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang diulang setiap kali selama masa hidupnya dan berguna untuk memperkirakan produktivitas ternak tersebut pada masa mendatang. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmawati tahun 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang muncul dari tetua dan akan diulang setiap kali pada anak ternak tersebut semasa hidupnya. Metode untuk menghitung nilai repeatabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Metode repeatabilitas dalam kelas ini digunakan bila setiap individu mempunyai lebih dari 2 data hasil pengukuran, sedangkan metode antar kelas digunakan bila setiap individu hanya mempunyai 2 catatan penampilan dari sifat tersebut. Berdasarkan data perhitungan yang didapatkan, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas sebesar 1,85 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar negatif 0,38. Hasil tersebut tidak sesuai dengan rentang nilai normal untuk nilai repeatabilitas, yaitu 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu adalah waktu, lingkungan, metode analisis, dan juga jumlah ternak. Kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan parameter yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IPT dan bobot telur, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas semuanya berada pada luar kisaran normal rentang nilai masing-masing.